Hai sahabat RSMA, selamat datang di RSMA Podcast. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenai bagaimana RSMA sedang bertransformasi dari pelayanan unggulan menuju rumah sakit rujukan se-Pulau Sumbawa. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Qadir, yaitu Bapak Haji Yahya Ulumuddin, Eskep NS Mkes. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo juga, Solah, kabar baik. Alhamdulillah ya Pak. Nah, ini kita langsung ya mungkin mulai dari gambaran besarnya dulu nih Pak. Melihat dari progres RSMA sampai dengan hari ini, menurut Bapak sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSMA sendiri, menurut Bapak RSMA hari ini sebenarnya sedang berada di posisi seperti apa ya Pak ya? Ya, terima kasih Solah pertanyaannya. Jadi sangat bagus pertanyaannya bahwa RSMA berada di posisi mana sekarang. Jadi sepertinya RSMA ini sekarang berada di posisi di mana sedang bahagianya karena Rumah Sakit Manambai ini sudah ditetapkan oleh perizinan terpadu bahwa dia sudah menjadi kelas B rumah sakit dari kelas C. Artinya RSMA sekarang sedang bergerak untuk menemukan jati dirinya menjadi rumah sakit rujukan Pulau Sumbawa. Oke Pak. Berarti arahnya ini jelas ya Pak ya bahwa Benar. RSMA saat ini sedang dipersiapkan untuk menjadi pusat layanan unggulan kesehatan di Pulau Sumbawa. Iya. Baik Pak. Nah kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat ini Pak. Siap. Nah untuk layanan unggulan RSMA untuk saat ini ada apa aja sih Pak? Nah, kalau sekarang sepertinya layanan unggulannya sudah lumayan bervariatif sih, Solah. Jadi kita yang paling sekarang menjadi unggulan yang memang diidam-idamkan oleh masyarakat Pulau Sumbawa itu adalah cath lab. Jadi cath lab itulah kateterisasi jantung yang terkait dengan pelayanan jantung non bedah. Jadi masyarakat secara umum biasanya pahamnya pasang ring gitu ya. Jadi yang selama ini taunya pasang ring itu ke Jakarta, pasang ring itu ke Bali, ke Rumah Sakit Prof. Ngurah. Tapi sekarang sudah bisa di Manambai Abdul Qadir dengan layanan kateterisasi jantung. Di sisi lain juga kita punya layanan yang memang sudah running sekarang yaitu neurointervensi. Jadi dengan ada ruangan stroke centernya Solah, jadi sekarang untuk neurointervensi juga sudah mulai pelayanan, sudah mulai tindakannya yang juga di ruang cath lab. Kemudian kami juga punya layanan tumbuh kembang anak. Dulu disebut sih tumbuh kembang anak terintegrasi. Karena di situ beberapa PSI melakukan layanan terkait dengan itu dan mungkin satu-satunya di Pulau Sumbawa Solah. Jadi ada terapi bicaranya, ada okupasi terapinya, ada dokter rehab medik itu sendiri, bahkan nanti kalau ada terkait dengan psikologi kita punya psikologi klinis juga yang disebut dengan integrasi. Kemudian beberapa layanan juga yang sudah running untuk unggulannya termasuk BTKV ya. BTKV itu nggak ada di Pulau Sumbawa. Sedangkan di provinsi aja cuma ada 3 dokter spesialis BTKV. Nah, sudah mulai ada layanan di sini. Dan kami juga sedang mempersiapkan layanan-layanan unggulan lainnya, Solah, yaitu misalnya ke depan nih sedang berproses oleh bidang pelayanan yang sekarang, yaitu onkologi, untuk pelayanan bedah kanker. Bisa di sini nanti, kemudian kami juga sedang mempersiapkan sejak saya menjadi kepala bidang pelayanan itu mempersiapkan untuk layanan bedah saraf. Ini saya sekarang Kabak TU sedang mengawal terkait dengan pengadaan alkesnya untuk bedah saraf itu dan itu satu-satunya nanti layanan yang ada di Pulau Sumbawa. Artinya insya Allah sudah banyak layanan-layanan unggulannya seperti yang tadi saya jelaskan, sepertinya sudah siap menjawab kebutuhan masyarakat Pulau Sumbawa. Wah. Gitu Solah. Berarti memang sudah lengkap banget ya ini di RSMA. Berarti misalnya ada pasien yang punya penyakit jantung yang dan membutuhkan tindakan cath lab, berarti mereka tidak perlu jauh-jauh untuk ke Mataram atau pergi keluar daerah lagi ya Pak ya. Benar. Ini sangat-sangat membantu banget untuk masyarakat Pulau Sumbawa sih Pak. Benar.
Oke, kemudian ini kita masuk ke pertanyaan yang paling menarik ini Pak. Iya. Nah, Silakan. RSMA ini kan sudah ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B, tapi mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya bahwa ini sebenarnya prosesnya sudah berjalan sepenuhnya atau mungkin masih dalam tahapan atau proses tertentu ya Pak ya? Iya, terima kasih Solah pertanyaannya. Untuk menjawab rumah sakit kelas tipenya apa? Desember 2025 kita sudah ditetapkan menjadi rumah sakit kelas B atau tipe B dari C. Artinya dalam klasifikasi rumah sakit juga harus beberapa layanan harus disiapkan untuk menunjang rumah sakitnya menjadi salah satunya rumah sakit tipe B atau kelas B yang ada di Pulau Sumbawa. Beberapa rumah sakit yang ada di Pulau Sumbawa, soalnya di beberapa kabupaten, termasuk swasta, itu masih berada di kelas C atau tipe C dan D bahkan. Nah, kita salah satunya kelas B. Artinya, dengan kelas B ini juga tantangannya lebih besar. Kenapa saya katakan besar? Gampang saja nih merubah kelas, mengurus perizinan misalnya dari kelas C ke B, tapi layanannya apa gitu ya. Karena kalau kelas B rumah sakit tentu layanannya bisa menjawab kebutuhan masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya keberadaan rumah sakit Manangbai ini harapannya kelas B-nya itu benar-benar menjadi rumah sakit unggul, rumah sakit yang diharapkan memecahkan problem pelayanan kesehatan masyarakat Pulau Sumbawa, sehingga kami sedang berproses nih untuk merubah semua terkait dengan persyaratan perizinan kelas B itu, sehingga nanti ke depannya rumah sakit ini bisa kerjasama dengan BPJS setelah sesuai dengan kelasnya. Artinya sekarang sedang kami berproses soal terkait dengan persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS-nya. Insya Allah dalam pertengahan tahun ini itu sudah murni lah terkait dengan kelas B, termasuk layanannya, termasuk kerjasama dengan BPJS-nya, sehingga masyarakat Pulau Sumbawa bisa memanfaatkan rumah sakit kelas B Manangbai ini menjadi rumah sakit rujukannya. Kira-kira seperti itu, Solah. Siap Pak. Berarti untuk saat ini RSMA sedang berproses untuk menjadi rumah sakit unggulan ya, dan untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat Sumbawa terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian untuk dari masyarakatnya sendiri nih Pak, apakah dampaknya sudah mulai terasa ya Pak ya? Kayaknya sudah mulai deh, Solah. Jadi beberapa masyarakat dari Sumbawa Barat, dari Bima, Dompu sudah dirujuk ke sini, termasuk yang dari Sumbawa itu sendiri, karena kita berada di Kabupaten Sumbawa. Sepertinya sudah langkah-langkah kecilnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Sumbawa, karena dari data kami di sistem rujukan terintegrasi itu sangat banyak sudah rujukan dari kabupaten lain yang ada di Pulau Sumbawa. Artinya masyarakat Pulau Sumbawa sudah sedikit merasakan bagaimana dampak rumah sakit ini berubah kelas dari C ke B dengan layanan-layanan unggulannya. Artinya ini belum cukup nih, karena kami masih membutuhkan support, ya, support pemerintah provinsi, support Kementerian Kesehatan. Bagaimana mendukung rumah sakit Manangbai ini menjadi kelas B rujukan Pulau Sumbawa. Ada beberapa hal yang ingin nanti kami persiapkan, ya nanti butuh support juga itu, termasuk nanti support dari Provinsi NTB. Gitu soalnya. Nah baik, dari yang Bapak sebutkan tadi ya, karena ini kan juga sejalan dengan program dari pemerintah Provinsi NTB. Nah mungkin bentuk dukungannya itu seperti apa ya Pak? Ya, sangat mendukung dari visi misi pemerintah provinsi, mulai Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana visinya bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia, dengan 10 program prioritas beliau di situ, ya, yang salah satunya adalah NTB Sehat dan Cerdas. Nah, kita ambil nih yang nomor 1 NTB Sehat dan Cerdas nih Solah. Kemudian kita turun lagi ke kegiatan prioritas Pak Gubernur nih, yang terkait dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit provinsi. Artinya, inilah rumah sakit provinsi ada di Pulau Sumbawa, sehingga selama ini memang support provinsi Pak Gubernur maupun Wakil Gubernur terkait dengan meningkatkan kelas rumah sakit ini cukup responsif ya. Artinya beberapa
dukungan seperti pemenuhan alat kesehatan, sarana prasarana yang lain sudah diberikan pada tahun 2025, tapi ini masih kita merasakan belum cukup karena mungkin kami masih membutuhkan support lagi ke depannya dari pemerintah provinsi maupun dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami masih membutuhkan beberapa fasilitas, terutama alat kesehatan yang mumpuni untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan Pulau Sumbawa sesuai dengan program prioritas Pak Gubernur di NTB ini, NTB Sehat dan Cerdas, kemudian kegiatan strategisnya meningkatkan kapasitas rumah sakit provinsi. Kira-kira begitu soalnya. Iya, iya. Berarti ini harapannya bukan hanya untuk berkembang saja ya, Benar. tapi juga bisa memberikan sistem pelayanannya semakin modern dan juga canggih ya. Iya, benar. Nah, untuk dari segi pelayanan sendiri, RSMA ini kan punya moto melayani sepenuh hati. Nah, implementasinya sendiri seperti apa sih, Pak? Iya, terima kasih Solah. Motonya melayani sepenuh hati. Artinya semua sivitas Rumah Sakit Manang Abdul Qadir, terutama teman-teman yang memberikan pelayanan langsung, harus memberlakukan siapapun yang berada di rumah sakit ini, termasuk pasiennya, dalam pelayanan yang tidak diskriminatif. Artinya pelayanan yang ramah, penuh sopan santun, penuh dengan bagaimana keceriaan petugas itu untuk melaksanakan tugasnya. Artinya pasien maupun keluarga pasien yang ke sini benar-benar dilayani sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai pelayan masyarakat, khususnya di dalam sektor kesehatan. Begitu ada pasien, contoh kecil saja nih, ada pasien soalnya yang masuk ke IGD misalnya, itu kan ya dia begitu ada pasien, respon time kita juga harus cepat gitu. Respon time itu bukan dalam bentuk harus membawa alat-alat kesehatan ke depan pasien, bukan itu saja. Sentuh dia, sapa dia, perlakukan dia sebagaimana dia adalah orang yang membutuhkan pertolongan saat itu. Itu arti makna dari bagaimana moto Rumah Sakit Manambah ini diimplementasikan melayani sepenuh hati itu, soalnya kira-kira seperti itu. Berarti bagaimana ya kita bisa memberikan sentuhan langsung, sapa, jadi kita terjun langsung ya ke pasien. Benar. Dan untuk itu sendiri bagaimana ya Pak untuk memastikan pasien tersebut sudah benar-benar nyaman? Iya, banyak metodenya, soalnya untuk memastikan bahwa pasien itu benar-benar nyaman, sudah terlayani dengan baik. Kita bisa melihat bagaimana begitu ada pasien, kita bisa langsung melayani dengan cepat, tanpa birokrasi yang lama, tanpa mempersulitnya. Kemudian kalau dia membutuhkan termasuk rawat inap dan lain sebagainya, ya kita fasilitasi dengan segera, menyiapkan ruang yang nyaman, ramah lingkungan, semuanya yang sesuai dengan standar kelas rumah sakit. Artinya ruangnya juga harus bagaimana sesuai dengan kenyamanan pasien itu sendiri, supaya tidak hospitalisasi jangan sampai membebankan dia. Hospitalisasi jangan sampai membeban psikologis pasien itu soalnya, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk keadaan ruangannya harus bersih, rapi, nyaman, sejuk, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bagaimana nanti merespon daripada layanan kita kepada masyarakat. Kita ada survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap triwulan. Domain kepuasan itu beragam dia Sola. Jadi di situ juga masyarakat bisa langsung memberikan respon terkait pelayanan kita. Dari domain apa saja, domain tangible-nya, fasilitasnya. Dan dari domain pelaksana pelayanannya itu pegawainya, misalnya bagaimana responsibility-nya, dari waktunya bagaimana reliability-nya, dari birokrasinya bagaimana dia birokrasi insurannya. Itu ada survei nanti yang kita lakukan untuk IKM, itu adalah indeks kepuasan masyarakat. Di situ kita bisa melihat respon masyarakat terhadap layanan kita, baik enggak, kurang enggak, buruk enggak. Nah, itu menjadi nanti tolak ukur bagaimana kita memperbaiki layanan kita ke depan.
Berarti RSMA totalitas juga ya, Benar. dalam tidak hanya memastikan memberikan pelayanan sepenuh hati, tapi juga mengukur Benar. ya untuk bisa Mengukur, terus mengukur. mengupgrade Iya. dan mengembangkan pelayanan kita. Benar. Karena ini penting banget sih Pak, karena kan namanya pasien kita Iya. sakit gitu ya, yang namanya berobat pasti membutuhkan kenyamanan, sudah badan Benar. sakit, pasti kita nggak mau ada Benar. masalah-masalah lain di tempat kita berobat. Betul sekali. Nah ini terakhir Pak. Kalau kita lihat 5 tahun ke depan, menurut Bapak RSMA ini akan jadi seperti apa ya? Ya, tadi juga saya nyambung pertanyaan sebelumnya. Jadi rumah sakit juga harus memenuhi kriteria menghormati hak asasi manusia. Termasuk bagaimana kita menyiapkan fasilitas-fasilitasnya, misalnya pasien kita yang memang kondisi keterbatasan fisik atau difabel, kita juga harus menyiapkan fasilitas untuk difabel. Misalnya di kamar mandi, di tempat tidur juga harus ada pengaman, ada handrail dan lain sebagainya. Kemudian yang paling krusial adalah tidak ada pembeda lagi soal. Misalnya yang selama ini misalnya bagaimana sih kita memperlakukan pasien misalnya dari fasilitas toilet saja di ruangan atau di fasilitas umum rumah sakit. Ini adalah toilet pasien, ini ada toilet petugas. Ini nggak boleh lagi soal. Jadi karena kita juga menghargai hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Kemudian pertanyaan yang terakhir sangat bagus. 5 tahun ke depan seperti apa sih rumah sakit nih? Kita berharap rumah sakit ini sudah luar biasa ya. Sudah megah gitu ya, sudah indah, sudah rumah sakit yang sudah menjalani transformasi layanan kesehatan yang cepat, bahkan rumah sakit yang ramah kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan layanan gitu. Dimana ke depan 5 tahun ke depan kalau bisa ya masyarakat Pulau Sumbawa nggak lagi nyebrang ke Pulau Lombok yang dimana jarak tempuh antara terjauhnya Pulau Sumbawa itu antara Bima ke Pulau Lombok itu ada 13 jam melalui laut. 5 tahun ke depan mungkin kita berharap mohon doanya masyarakat semua Pulau Sumbawa, udahlah cukup di sini aja lah, nggak usah lagi ada yang nyebrang-nyebrang. Artinya 5 tahun ke depan Manangbai ini dari sisi sarana prasarananya, sumber daya manusianya dan fasilitas lainnya sudah mumpunin menjawab masalah kesehatan masyarakat Pulau Sumbawa. Sering saya sampaikan kita harus mendukung program gubernur terkait dengan 10 program prioritas mereka, bagaimana masyarakat NTB ini sehat. Ya, sehat dari sisi kita juga menyiapkan fasilitas layanan kesehatan khususnya rumah sakitnya untuk menuju masyarakat sehat itu sendiri. Kira-kira seperti itu 5 tahun ke depan sepertinya udahlah kayaknya kita bahagia semua gitu loh. Berada di rumah sakit ini sepertinya masyarakat kita yang ada khususnya Sivitas Hospitalia RSMA ini sudah endingnya bahagia ada 5 tahun ke depan. Saya berharap seperti itu karena rumah sakitnya sudah bagus, ya sudah megah, sudah lengkap, sudah menjadi rumah sakit rujukan Pulau Sumbawa, bukan lagi Kabupaten Sumbawa. Terjawablah bagaimana pertanyaan masyarakat di ujung sana, di ujung Bima sana, ujung timur sana. Kapan sih kita bisa berobat hanya di Sumbawa saja, di Pulau Sumbawa? Ya 5 tahun ke depan sepertinya sudah bisa semua. Wah, seperti ini itu. sih keren banget ya Pak. Ya. Jadi tidak hanya berkembang atau hanya mungkin menambah layanan saja, tapi juga benar-benar bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan unggulannya yang bisa memberikan pelayanannya optimal dan maksimal untuk masyarakat di Pulau Sumbawa ini. Iya. Baik, sahabat sehat, dari obrolan hari ini kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa RSMA ini tidak hanya sedang berkembang saja, namun benar-benar bertransformasi untuk menjadi pusat layanan kesehatan unggulan di Pulau Sumbawa. Dan RSMA hadir bukan hanya untuk mengobati, tapi membawa harapan dan solusi bagi masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa. Tidak perlu jauh-jauh lagi sekarang untuk berobat. RSMA sudah siap menjadi rumah sakit rujukan se-Pulau Sumbawa. Terima kasih banyak
Pak Kabak Siap, sudah sama-sama, berbagi Sola. hari ini. Semoga apa yang diharapkan Amin. dan direncanakan tadi bisa Amin. berjalan dengan lancar ya Pak Amin, ya. mohon doanya. Ya, amin. Dan sahabat, terima kasih sudah menonton RSMA Podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan ingat, RSMA melayani sepenuh hati. hati.